Shalom saudara-saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Anggita Putri. Di sini saya akan membawakan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Di hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya firman-Mu terus dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya akan membacakan firman Tuhan yaitu dari 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di dalam konteks ayat 1 Petrus 4 ayat 7, berdoa adalah nafas orang Kristen dan berdoa adalah komunikasi kita dengan Allah. Kita akan membangun relasi kita dengan Allah dengan cara berdoa. Berdoa itu jangan dicampur dengan es supaya tidak menjadi berdosa. Jadi sangat penting sekali orang Kristen di dalam berdoa itu. Ada beberapa hal supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, menguasai diri. Ternyata menguasai diri itu penting untuk kita berdoa. Contohnya, kalau kita berdoa masih ada ganjalan-ganjalan di dalam hati kita tidak mungkin lancar di dalam berdoa karena banyak hal ada di dalam diri kita yang perlu dilepaskan dan ditanggalkan di bawah kaki salib Tuhan. Seperti geram, marah, bersungut-sungut, bertengkar, iri hati, dusta, sombong, dan angkuh. Hal-hal seperti itu jangan disimpan di dalam hati kita, karena lama-lama itu akan membusuk. Kalau sudah membusuk, itu tidak bisa dipulihkan kembali. Contohnya, tikus mati. Kalau kita simpan di dalam kulkas, pasti lama-lama akan membusuk dan berbau. Nah, inilah yang harus kita buang supaya hidup baru kita itu terus ada. Dan juga dalam contoh Alkitab, Raja Saul juga pernah mengalami betapa dia irinya kepada Raja Daud. Karena Raja Daud mempunyai keintiman bersama dengan Tuhan, bersama lewat pujian dan doa. Setiap apa yang dilakukan Raja Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Daud sangat dipuji oleh wanita-wanita yang ada di Israel karena mengalami kemenangan dan peperangan. Raja Saul, sewaktu dia berdoa kepada Tuhan, dia terus diingatkan akan kemenangan Daud dan puji-pujian oleh wanita Israel itu kepada Daud. Dan akhir hidup Saul bunuh diri karena dia iri hati kepada Daud. Doa-doa Saul tidak didengar oleh Tuhan. Itu semua itu sebagai contoh di dalam renungan kali ini, dan itu semua kita harus tanggalkan terlebih dahulu di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu pentingnya kita melepaskan manusia lama kita di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai kita ada di dalam ruang lingkup doa, hati kita masih ada ganjalan-ganjalan manusia lama kita. Yang kedua, jadilah tenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketenangan itu membawa dampak yang baik di dalam hidup kita, di dalam doa-doa kita. Dan kalau kita berdoa dengan hati yang tenang, kita akan lancar akan perkataan-perkataan yang kita hadapkan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam doa ada satu jawaban yang luar biasa yang melebihi apa yang pernah kita sampaikan kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mengatakan bahwa waktunya sudah dekat atau sudah singkat. Oleh sebab itu kita harus memperbanyak di dalam doa-doa kita supaya keintiman itu terjadi di dalam hidup kita. Inilah seperti yang tercatat dalam 1 Petrus 4 ayat 7, karena segala sesuatu sudah dekat atau zamannya. Meskipun kita tidak mengerti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu kapan, tetapi firman Tuhan tetap katakan kita harus tetap berjaga-jaga
dan berdoa karena waktunya sudah dekat. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang doa dan cara-caranya supaya kita tidak terbelenggu oleh manusia lama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum selesai di dalam video kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus berjaga-jaga dan untuk selalu berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tuntun kami di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih.